Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dan rekan saya Winda Saudara. Di sini kami ingin membahas tentang pembangunan IKN dan juga dari partisipasi lokal, tentang keinginan masyarakat dan juga tentang lingkungan. Hai semuanya, apa kalian tahu istilah di atas? Nah, IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah sebuah proyek pemerintah Indonesia yang dimana proyek ini bertujuan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur atau tepatnya di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara. Jadi, tujuan dibangunnya IKN itu untuk mengatasi masalah-masalah serius yang ada di Jakarta, seperti contohnya itu adalah kepadatan penduduk, kemacetan yang tidak henti, dan juga masalah-masalah lingkungan yang bisa dibilang sangat serius. Yang itu juga di mana IKN dibangun untuk mewujudkan kota keberlanjutan sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Dan juga pembangunan IKN ini untuk melakukan pemerataan infrastruktur di mana pulau-pulau lain dapat juga berkembang. Jadi tidak hanya akan di Jawa sentris saja. Nah, dalam pembangunan IKN ini, pemerintah Indonesia menerapkan konsep Smart City yang dimana pertama, pemerintah Indonesia fokus pada keberlanjutan lingkungan di mana dengan tetap mempertahankan 75% kawasan hijau serta hanya akan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, aksesibilitas yang dimana memastikan semua fasilitas penting dapat dijangkau secepat mungkin. Serta yang ketiga, inovasi dan teknologi di mana menerapkan sistem transportasi cerdas dan infrastruktur modern yang meningkatkan kualitas hidup penduduk. Proyek IKN ini telah dimulai di tahun 2022 dan dalam pembangunannya masih terdapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat Kalimantan dan juga dari masyarakat luar dari Kalimantan. Dari hal tersebut kita bisa lihat dari berbagai perspektif dan juga kekhawatiran yang ada. Oke, menurut BBC News Indonesia, ketika mengunjungi IKN, warga lokal Kalimantan Timur terutama di Desa Bumi Harapan yang dihuni oleh warga masyarakat keturunan suku Balik dan suku Pasir merasa terusir dari tanah mereka sendiri. Awalnya para masyarakat ini merasa senang dan ikut menyambut adanya pembangunan IKN. Tapi uh, makin kesini masyarakat sering khawatir atau munculnya rasa khawatiran di dalam diri karena adanya rasa keterusiran dari tempat tinggal. Adapun jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ganti rugi lahan bagi masyarakat yang terdampak itu sebesar 90 miliar rupiah. Yang dimana dari sini kita lihat bahwa pemerintahan juga cukup andil untuk mengatasi bagi warga-warga yang terdampak terhadap pembangunan IKN ini dengan melakukan ganti rugi lahan itu sebesar 90 miliar rupiah. Reaksi-reaksi dari masyarakat lokal yang beragam ini memberikan peringatan kepada pemerintah akan tindakan mereka yang berdampak tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi lingkungan. Dikatakan bahwa pembangunan IKN ini akan mempunyai AMDAL, tapi nyatanya sebagian besar hutan atau tanaman yang tadinya melindungi dari erosi karena hujan terus dipapas jadi perumahan yang akhirnya menyebabkan banjir. Hutan-hutan yang menjadi tempat berlangsungnya hidup para hewan di Kalimantan juga terpaksa terusir dari akibat pembangunannya. Ini bisa kita bayangkan bagaimana hewan-hewan seperti payau, kijang, kucing hutan yang terpaksa pergi dari tempat tinggal mereka. Bahkan ada juga beberapa satwa-satwa langka yang ada di Kalimantan terpaksa terusir juga. Menurut Fajri, warga lokal asli Samarinda, melalui detik.com beliau menyatakan bahwa sejumlah infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur itu belum siap atau belum bisa untuk ditempatkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Nah, dari ini beliau berharap adanya tindakan atau pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa adanya wisdom lokal atau keinginan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN ini. Tidak hanya itu, masyarakat lokal juga berharap terutama pada suku Dayak dan suku Pasar seiring dengan pembangunan IKN ini tidak atau tetap mempertahankan tradisi-tradisi budaya adat istiadat lokal mereka. Contohnya seperti tiwah, di mana ini merupakan sebuah upacara pembakaran mayat atau melibatkan pembakaran tulang belulang dari orang yang telah meninggal, yang dimana masyarakat ini berharap
Dengan adanya upacara tersebut akan menuntun arwah tersebut menuju ke akhirat. Dan masih banyak lagi harapan-harapan masyarakat lokal terhadap adat istiadat yang tetap akan dipertahankan melalui adanya pembangunan masyarakat Ibu Kota Nusantara. Masyarakat lokal juga ingin agar pemerintah melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan IKN, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya secara langsung dari perubahan yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini dilakukan agar dalam proyek-proyek IKN ini tetap sesuai dengan lokal wisdom masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya musyawarah bersama dengan pemerintah, dengan tokoh adat, dan juga masyarakat lokal. Masyarakat juga ingin terdapat desa wisata dan juga living museum agar masyarakat lokal dapat menampilkan kearifan lokal mereka ke khalayak umum, dan juga ini menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemberian pelatihan kepada masyarakat lokal juga diusahakan oleh pemerintah agar masyarakat lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Pelatihan-pelatihan berupa teknologi untuk pertanian, pelatihan keterampilan wirausaha, dan juga pelatihan Sapa Garda Pratama, serta pelatihan konstruksi dilakukan pemerintah untuk masyarakat lokal. Tetapi perlu kita ingat bahwa setiap pembangunan akan melibatkan kerusakan lingkungan. Seperti pembangunan IKN ini membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan, seperti yang dituturkan oleh Fajri, warga lokal Samarinda ini menjadi salah satu contohnya. Beberapa hal yang terdampak terhadap lingkungan seperti ketersediaan air bersih, di mana dengan adanya pembangunan IKN ini itu berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas sumber air akibat dari aktivitas konstruksi dan perubahan penggunaan lahan dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat lokal. Pencemaran lingkungan ini ketika IKN telah rampung, maka dipastikan beberapa perusahaan berpotensi untuk membuang limbah mereka secara ilegal. Pembangunan ini juga berakibat pada tercemarnya udara dan air akibat limbah konstruksi dan aktivitas industri. Pencemaran ini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup lingkungan secara keseluruhan. Perlu kita ingat akan ada risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan juga kabut asap. Misalnya saja longsor bisa terjadi akibat penggalian tanah yang tidak terkelola dengan baik, sementara kabut asap dapat muncul dari kebakaran lahan, dan juga akan ada potensi perubahan sosial ekonomi masyarakat, yang dimana masyarakat mungkin kehilangan akses ke sumber daya alam yang mereka andalkan, sehingga menimbulkan ketegangan antara penduduk lokal dan juga pemerintah. Selain itu, juga ada potensi dari tenaga kerja dari luar daerah menguasai IKN daripada masyarakat lokal, yang membuat mereka tidak dapat bersaing dan terpaksa terusir dari tanah mereka sendiri. Nah, untuk dapat menanggulangi kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan IKN ini, pemerintahan Indonesia itu melakukan berbagai cara. Salah satunya yaitu melakukan pembangunan proyek jalan tol yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi dari pembangunan jalan tol yang sebelumnya. Nah, terkait proyek ini juga pemerintahan Indonesia mendapatkan dukungan dari JICA yang berasal dari Jepang untuk mensupervisi pekerjaan yang terkait dengan proyek-proyek tol ini. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memiliki proyek lahan hijau di mana area kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP diharapkan memiliki 75% ruang hijau yang berfungsi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga pemerintah Indonesia akan memasang sensor monitoring pergerakan tanah untuk mendeteksi awal gerakan tanah yang dapat menyebabkan longsor. Nah, kita perlu ingat juga bahwa pembangunan di IKN ini tidak hanya mengusung konsep smart city, tetapi juga berusaha dengan konsep forest city. Nah, pemerintah juga melakukan pembangunan IKN ini berinisiatif untuk mengurangi emisi karbon dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang hijau. Bagaimanapun juga, ibu kota Indonesia telah resmi dipindahkan ke IKN yang berada di Kalimantan Timur, dan dalam pembangunannya terdapat banyak sekali reaksi beragam baik dari masyarakat lokal maupun juga dari masyarakat luar. Adanya dampak positif serta negatif dalam pembangunan, yang dimana lingkungan menjadi dampak utama dari pembangunan IKN. Akan tetapi, pemerintah berupaya keras dalam setiap proyeknya tidak akan merusak lingkungan secara besar-besaran.
Oleh karena itu, konsep pembangunan IKN adalah Smart City dan juga Forest City. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjangkau secara merata ke berbagai wilayah yang kurang dalam pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga lainnya, Indonesia akan semakin maju. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.